Kenapa Mas Nanto kok berani? Gimana kalau dia memang dukun bener? Ya saya udah pasti dia itu bukan dukun yang benar, karena saya tuh tahu dia yang dia pelajari itu bukunya tuh buku yang beli di pasar malam. Ini bener, ini tempat ini masih ada pesugihan, emang bener. Di situ masih ada yang namanya sampiran. Wujud yang saya ibaratnya saya temuin karena saya akan berangkat sendiri, udah niatan wujudnya itu seperti wewe gombel. Dia ngejerit, takut. Saya tunjukin tuh ke mukanya. Goblok lu, mau nipu-nipu orang. Saya tahu kamu tuh ngejual batu-batu, beli cuman 5.000 atau 10.000. Lu jual karena ada isinya, kodamnya, macan lah, tutut lah. Ya kan, gak jelas, kucing lah, segala lah, kata saya tuh. Gak ada orang penarikan, tapi orang yang nariknya itu takut. Gak jelas kamu, saya tunjukin ke mukanya. Satu, mungkin karena dorongan kuat uang juga. Jadi dia merasa kebal. Nah, karena mungkin dulu banyak nih pasien saya, mungkin masih ada yang gak ada yang berani nih sama saya, orang-orang Indramayu. Nyatanya dia tewas, Pak. Kalau menurut Mas Nanto, bagaimana cara membedakan dukun palsu dengan dukun yang benar-benar asli? Ada nggak? Ada, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat MM. Jumpa Malam. lagi nih dengan Mang Ei. Sudah bosan atau belum? Kalau bosan ya tetap aja nonton lah. Karena bukan Mang Ei yang di depan kan. Yang di depan ini narsum. Malam hari ini sudah ada di depan Anda. Inilah Mas Nanto. Mas Nanto yang berasal dari daerah Sumber ya. Iya, Sumber, Jati 7. Mas Nanto bisa bahasa Sunda? Nggak bisa ya? Bisa sih, tapi kasar. Jadi setengah-setengah ya. Setengah-setengah gitu. Sunda bisa, Jawa bisa. Iya. Mas Nanto akan bercerita tentang kisah nyata yang dialaminya pada tahun 2016. Iya. Yaitu melawan dukun palsu. Nah, ini mirip dengan yang kejadian sekarang nih. Iya. Ada dukun asli, dukun palsu. Iya. Kisahnya Mas Nanto itu melawan dukun palsu karena kekesalannya si dukun itu tidak bisa membuktikan kebenaran ceritanya ya. Betul. Akhirnya Mas Nanto kesal. Nanti saya juga pengen tanya nih apa sebenarnya yang ada di benak Mas Nanto. Iya. Baik Mas Nanto, Baik. sehat ya? Sehat. Berapa jam ke Cirebon nih? Sekitar 1 jam 28 menit. Lama juga ya? Ya lumayan gitu. Banyak tuangnya juga nih, Pak. Iya. Nanti pulang malam-malam nih ya. Iya. Tapi terima kasih ya sudah datang ke MM untuk berbagi kisahnya. Mas Nanto profesi apa nih sekarang? Sekarang profesinya ya serambutan aja lah ya, serambutan gitu. Masih serambutan. Masih serabutan. Iya, tapi katanya cari kerja. sempat keluar negeri ya? Iya, sempat keluar negeri dulu gitu kan. Itu ngapain tuh? Ya mencoba peruntungan lah, Pak. Gitu apa kan. Bekerja di luar negeri? Bekerja di luar negeri. Baik. Gitu. Sekarang belum berangkat lagi ya? Belum berangkat lagi. Oke, kita siap dengarkan kisah Mas Nanto melawan dukun palsu. Iya. Jadi awal kisah saya nih melawan dukun palsu itu di tahun 2016. Saya ini awal-awalnya itu kan ya namanya juga kita masih anak muda. Kumpul-kumpul itu seneng gitu kan. Nah, di suatu tempat kan di desa saya sendiri sih ada tempat perkumpulan anak-anak muda. Ya kira saya sih itu perkumpulan-perkumpulan biasa kita buat nongkrong, sharing, ngobrol ya kan.
Nah, agak tertarik nih saya nih, ikutlah ngumpul sama teman-teman saya gitu kan. Daripada bete gitu kan kalau misalkan jam 12 malam kita nih mau ada kegiatan apa nih. Nah, oh di sana nih ada nih di daerah ibaratnya di pojok lah, ya kan. Di pojok desa gitu si Batok itu. Ada nih tempat perkumpulan enak loh di sana. Sekiranya bisa ngopi-ngopi gitu kan. Nah, datanglah saya ke sana dengan teman saya gitu kan. Nah, saya ikutlah ngumpul, ngobrol ya kan. Tanpa sepengetahuan saya, kira saya ini kan kumpul-kumpul biasa gitu kan. Perkumpulan biasa, kayak kita-kita anak muda gitu, perkumpulan. Tahu-taunya di balik itu kan, dia tuh ada rencana udah direncanakan mungkin ya. Bukan ada rencana sih, udah direncanakan juga dia mau bikin padepokan. Padepokan itu ya kan Mas Deden lah ya kan, yang itu yang jadi ketuanya itu kan Mas Deden lah. Dan kagetnya dia menamai dianya sendiri sebagai ibaratnya titisan dari keruhun di tempat saya sendiri gitu kan. Bukan orang terpandang. Mungkin dia secara pengakuan pingin ada pengakuan dari warga dia sendiri awalnya gitu. Nah, bukan dari situ aja kira saya, cuman dia sendiri yang ingin pengakuan. Nah, kayak teman-temannya dia juga dikasih julukan-julukan gitu kan. Nggak tau lah, nggak jelas julukannya kayak gimana gitu kan. Saya mulailah penasaran. Ini kok perkumpulan apa begini tuh. Ya kan. Perkumpulan yang bagaimana, alurnya tuh kemana gitu kan perkumpulan ini. Nah, secara saya telusuri ya emang perkumpulan-perkumpulan yang begini tuh nggak jelas. Iya, mencari ilmunya itu kan dari buku yang di pasar malam. Oke lah, saya tuh keluar lah dari situ, keluar dari padepokan itu. Cuman setelah keluar, nggak taunya warga desa saya sendiri itu ada yang percaya. Awalnya itu dari mana dia percaya, padahal dia tuh bukan turunan, bukan apa, nggak tahu nih. Kepercayaan itu di awalnya itu dari mana? Mungkin kelompok dia ada yang ibaratnya udah disetting gitu. Settingan namanya juga dukun palsu. Berawal dari settingan kelompok sendiri atau rekan dia sendiri. Sebagai pasien. Buat pembuktian di warga setempat dulu. Belum ke ranah ibaratnya warga-warga yang di luar desa. Nah dari situ warga desa saya tuh mulai percaya. Nah ditambah lagi yang paling absurdnya dia itu menemukan bongkahan emas atau ibaratnya kayak emas, lempeng emas begitu kan, bergambar cap Soekarno dan katanya itu asli murni tuh emas itu. Nah mulailah saya nih agak mulai kesal dikit kan. Kesalnya itu kayak ini kok orang mulai ngaco menurut saya. Nah saya tantang lah dia. Saya datang ke dia, kata saya tuh, ini kalau misalkan emas murni, saya kasihlah ini sama motor saya 2, ntar saya jual. Saya tantang dia begitu. Motor apa tuh? Saya kasih motor Ninja 2 tak dulu. Punya motor Ninja 2 tak sama Matic saya kasih. Dia gak berani. Katanya buat koleksi, buat pembuktian, buat ada pasien-pasien yang mau datang buat lihat. Ya intinya bullshit lah dia tuh kan intinya. Niatnya untuk pembodohan buat warga-warga setempat di desa dia sendiri. Dia melakukan pengobatan juga? Melakukan pengobatan juga. Ada pasiennya? Ada. Dari awalnya ibaratnya padepokan itu sepi, mulai sampai ramai banget padepokan itu. Karena marketingnya ini loh, yang bagus tuh marketingnya. Marketing dari rekannya dia sendiri yang jadi pasien. Oh, settingan. Jadi ada gitu kan. Ada orang-orang yang benar-benar minta kesembuhan, ya kan. Kesembuhan ke Mas Deden, datanglah.
Cuman kan itu diseling sama rekan setimnya dia dulu, biar buat pembuktian bahwa wah iya nih sakti nih gitu, sakti. Nah padahal itu rekan setimnya dia sendiri, dia tuh gak punya penyakit apa-apa atau gimana, ya pura-pura lah udah disetting dari awalnya. Nah jadilah orang-orang yang baru datang atau baru yang ini kan percaya, oh iya bener nih Mas Dede ini sakti gitu kan, bisa nyembuhin, pengobatan. Itulah mulailah booming di situ. Sambil penemuan lagi mata air, dianggap dia dari air sumur keramat yang zaman dahulu. Nah, itulah awal-awal boomingnya dia. Padahal di tempat ibaratnya penemuan air dikira Mas Deden itu zaman dahulu, ya Mas Deden lah. Nggak tahu lah intinya Mas Dede arahnya kemana ini dukun palsu ini kan. Padahal itu bukan di tempatnya dia sendiri atau karangnya tuh. Atau tanahnya dia sendiri, di tanah teman saya. Dengan izin pas waktu itu teman saya itu menjadi ayahnya tuh menjadi kepala desa. Di desa saya nih, di desa Sumber. Izinlah Mas Deden itu ingin mendirikan kayak seperti buat tempat mandi buat pasien-pasiennya, terus buat adoroan gitu kan, tawasulan begitu. Nah, mungkin menurut saya sih itu agak rancu ya kan, ngapain gitu kan, mau mendirikan tempat-tempat begitu. Ditambah lagi katanya, dia izin juga pengen bikin musola. Kata teman saya kan begini kan, musola itu udah banyak, ngapain bikin musola lagi? Yang deket desa aja atau yang di tengah-tengah desa aja itu kan sepi. Nah ini di karang-karang sepi, lalu lalang kan itu kan nggak ada orang. Siapa yang mau sholat? Dia modal dari mana Mas Deden ini? Modalnya kayaknya hasil sumbangan dari warga-warga atau rekan-rekannya dia yang percaya. Gobloknya itu kan di sini nih gobloknya, ya kan. Kalau Mas Dede ya nggak masalah sih ya. Cuma yang gobloknya yang ikut Mas Dedenya ini, menurut saya nih gobloknya nih. Ada suatu kejadian, ya kan. Dia itu di setiap malam Jumat itu ada penarikan setiap malam Jumat dengan. Saya mulai terusik ya kan. Ini kok apa bener dia nih? Ada penarikan. Dia nih belajarnya nih kapan? Gitu. Puasa juga nggak pernah. Penarikannya juga yang mau ditarik nih ekstrim. Sangat ekstrim ya kan. Ekstrimnya ya bikin orang-orang ibaratnya di luar logika lah. Nah ada suatu kejadian di daerah saya sendiri sih. Di tepatnya di Degrig lah itu Pak. Degrig itu kayak masih ada pohon-pohon itu kan. Masih di ujung pinggir-pinggir desa saya sendiri. Katanya mau narik Mustika Bajul Saito. Apa itu? Mustika Bajul Saito, itu mustika bajul yang buaya itu Pak. Ini kayak Susana, film-film Susana ini udah mulai ngaco. Nah saya dapat kabar dari temen, Tok, ya kan. Ini loh Mas Deden katanya mau ada penarikan Mustika Bajul Saito ntar malam Jumat. Wah ini mulai-mulai kata saya tuh ini niatnya nih orang apa? Satu, sudah bikin rekayasa yang gak jelas dengan dia pengakuannya dia gitu kan. Kedua, ibaratnya pengobatan pun dia nggak benar gitu kan. Nah, dan ketiga, niatnya apa? Niatnya pembodohan ini menurut saya. Oke lah saya ikut, tapi ibaratnya lokasinya di mana nih? Tepatnya mau dia ini, lokasinya di Degrig di bawah pohon beringin-beringin begitulah. 2 hari sebelum dia ada rencana mau penarikan, nih ada rencana nih saya nih. Rencana saya mau berangkat duluan nih. Kesel saya mau berangkat duluan. Ini yang kesel cuman Mas Nanto aja atau ada teman-teman lain? Mungkin teman-teman saya juga agak kesel juga sih. Karena dia kan bukan turunan. Kasian gitu kan yang turunan-turunan yang benarnya itu kan kayak turunan yang jelas silsilahnya di situ. Tapi tidak ada pembuktian. Lah ini orang yang gak jelas pembuktiannya ini Mas Deden nih. Tapi dia berani membuktikan. Sampai-sampai mau narik Mustika Bajul Saito. Ini udah di tingkat alam-alam yang lain ini. Gak jelas banget. Nah di satu
pas di waktu itu di hari mau penarikan, saya ini duluan nih Pak, di daerah The Grig ya kan. Saya tuh berangkatlah sendiri. Saya ingin memastikan juga sih, namanya juga saya orangnya nekat. Satu nekat, kedua saya tuh orang gak percayaan. Apalagi ada hal-hal yang begini. Masuknya itu udah pembodohan buat warga-warga kita sendiri gitu kan. Kenapa Mas Nanto kok berani? Gimana kalau dia memang dukun bener? Ya saya udah pasti dia itu bukan dukun yang benar. Karena saya tuh tahu dia yang dia pelajari itu bukunya tuh buku yang beli di pasar malam. Saya tahu jelas itu melihat bukunya dia waktu pas belajarnya dia nih. Ini sesat ini kata saya tuh. Cuman herannya saya nih sama rekan-rekan yang udah ngumpul di situ, saya kasih tahu itu satu-satu. Ini tuh sesat loh. Ngapain kamu ngikutin? Kamu keikutan sesat loh. Imajinasi kamu tuh ntar nggak jelas. Jadi bukan ilmu yang datang, gila yang datang kata saya tuh. Cuman saya kayak ibaratnya gimana ya? Susah-susah udah menjelaskan juga kan nggak ada yang percaya sama saya. Latar belakang Mas Nanto apa? Memiliki ilmu spiritual atau apa? Nah mungkin saya sebagai ada keturunan juga gitu kan. Makanya saya agak nggak percayanya saya sendiri aja itu kan mengikuti keturunan saya sendiri itu berat. Beratnya itu kan mencari ilmunya itu kan. Nah oke lah langsung ke di hari Kamis itu kan. Saya berangkatlah sendiri ke situ. Saya memastikan tempatnya di mana nih. Dia yang mau naruh itu gaman mustika bajul itu kan. Saya cari tuh. Nah, pas saya di sana tuh kok di sini kok belum ada yang naruh kata saya tuh. Ini gimana caranya ya? Saya tuh mencari cara. Nyatanya si itu mustika itu dibawa sama rekannya dia sendiri. Jadi ada yang ngebocorin lah. Saya yang udah kesana tuh ada dibocorin dulu ke Mas Deden dari rekannya. Mungkin ada saya. Cuman saya ikut waktu pas penarikan tersebut. Nah waktu pas penarikan di The Grig, ya masih desa saya sendiri di desa Sumber. Pas penarikan itu ya namanya Hadoroh itu kan. Hadoroh itu agak lama lah, atau 1 jam lah, 1 jam. Saya ketawa-tawa nih. Ini Hadoroh di bawah pohon nih mau ngapain? Jahilnya saya lempar-lemparin batu tuh Pak. Saya lemparin. Biar kelihatan bener-bener mistisnya itu kan. Biar nih, wah iya nih ada batu nih yang jatuh dari itu. Padahal saya itu yang ngebuang kerikil-kerikil tersebut. Nah saya awurin tuh pakai pasir ya kan. Dikira hujan kan, kalau kena daun-daun itu kan kira hujan. Wah bener ya kan. Rekan-rekan dia tuh, wah ini bener asli ini Mas Deden. Padahal aduh goblok banget kata saya tuh. Ini orang udah bodoh mah bodoh aja ini. Susah kalau orang ngejelasin sama orang bodoh tuh. Nah pas waktu ke inti penarikan, dia memanggil mediator orang dia sendiri. Tapi saya selalu ingin gitu kan jadi mediator Mas Deden tuh. Cobalah saya, apakah bener gitu bisa ini apa kesurupan atau itu. Cuman Mas Deden selalu menolak. Mungkin dia tahu asal usul saya nggak tahu gitu kan. Dia pakai rekan setimnya dia sendiri. Nah waktu pas penarikan itu di The Grig, di daerah saya pas penarikan, dimasukin lah itu rekan setimnya dimasukin. Nah dia dimasukin katanya kuntilanak lah. Nah jahilnya saya itu tahu nggak Pak? Pruyan itu, pruyan. Apa itu? Tempat kemenyan tuh. Tempat dupa. Tempat dupa lah ya. Kalau dupa kan itu panjang. Ini kan pakai kemenyan, pakai bara tuh Pak. Zaman dulu kan. Sekarang kan dupa-dupa kan kesini gitu ya. Itu kan ada baranya, kasih kemenyan gitu kan. Nah, saya tumpahin itu. Yang ibaratnya areng itu tuh yang masih nyala itu kan. Masih panas itu. Saya tumpahin lah. Saya tumpahinnya itu pas di rekan setimnya dia yang jadi mediator. Itu Mas Nanto numpahkan itu nggak ada yang tahu? Ada teman saya
Saking jahilnya saya itu kan, saya udah siasat dulu kan, nih saya mau numpahin nih, kamu liatin ya, saya numpahin nih, dia pasti ngomong bilang panas nih, gak mungkin ini beneran, kata saya tuh. Oh masa sih, ya, saya tumpahin dia langsung nih, nah kepegang, nah kepegang dia bilang panas lah, ini bohong, kata saya tuh. Kamu dibayar berapa sih bohong buat begini? Kasihan loh kamu tuh, ibaratnya pembodohan buat warga kamu sendiri di sini, pembodohan begini. Jadi di situ gagal lah omongannya tuh. Gagalnya begini, wah katanya si Bajul atau si Buaya ini nggak mau ngasih alasannya biar ibaratnya rekan setimnya dia dan orang baru juga nggak kecewa gitu Pak. Nah terus saya akan pulang. Nah terus ada di suatu tempat juga kan, di dekat-dekat daerah saya juga ada tempat yang buat pesugihan. Itu namanya ibarat ini namanya itu. Nah ini bukan ini ya, tapi sama ini palsu juga gitu kan. Ada rekan satu timnya Mas Deden lah di sini tuh. Satu perguruan dia mau ada penarikan di Sumur Gempol. Malam Jumat juga ada Mas Dedenya juga, namanya juga satu tim. Iya. Saya nih kok orang nih udah dijailin tapi nggak pernah kapok. Saya tahu asal usulnya sini. Ini tempat buat pesugihan. Emang bener itu tempat buat pesugihan. Saya berangkat lah, tetap saya berangkat sendiri. Nah, ini yang melakukannya Mas Deden juga atau Mas Deden, tapi ada temannya, rekan dari Mas Deden. Dia juga ibaratnya sebagai satu grup lah ya. Satu grup, tapi dia menamai dia Ustadz lah. Pas waktu di penarikan di situ kan, dia katanya mau narik pusaka dari itu kan sawah-sawah itu kan, jauh itu dari pemukiman, udah mah jauh dari pemukiman, jauh lagi dari jalan, di tengah-tengah sawah. Mau pocong-pocongan? Iya, tapi saya berangkat sendiri. Tanyain sama temen, mau berangkat sendiri? Iya. Kalau mau ikut, hayu, kata saya tuh ikut. Karena saya udah hilang lah Pak, namanya hilang urat, takutnya tuh saya tuh udah hilang lah. Mungkin karena udah terbiasa juga sih awalnya gitu. Saya tungguin itu ada 30 menit. Saya udah masuk itu di dalam kerenda, itu kan dikerendain kayak gubuk-gubuk terus begitu ya. Ditutupnya cuman pakai tirai gitu. Itu nggak ada orang-orang. Tapi pas saya masuk, nih bener ini tempat ini masih ada pesugihan, emang bener. Di situ masih ada yang namanya ibaratnya sampiran. Yang dinamain sampiran itu Pak, kayak misalkan ibaratnya kalau di Gunung Kemukus itu kan udah si setan itu atau siluman itu stay lah di situ, tapi itu di itu mah enggak. Dia berganti di wujud yang saya ibaratnya saya temuin karena saya berangkat sendiri, udah kelihatan wujudnya itu seperti Wewe Gombel. Wewe Gombel bukan kayak seperti di film-film. Serem tuh serem banget, dari mukanya tuh nggak jelas banget, kayak berbentuk alien lah mukanya, tapi ya bener itu payudaranya tuh gede. Tapi dia agak bungkuk. Dia udah ada di dalam nunggu. Saya tanyain, kata saya tuh, ini permasalahannya apa? Ini bisa ada orang kayak begini kan? Ada pesugihan kayak begini nih. Itu sebenarnya mah kesel. Padahal dulu ini di tempat udah saya bubarin semua. Pembubarannya juga saya karena saking keselnya. Kesel. Sebelum pembubaran ini buat itu ada orang Indramayu, daerah Karangampel lah. Dia tuh nggak mengakui kalau dia tuh orang kaya. Kata saya tuh, ngapain Pak di sini? Nggak apa-apa katanya, mau nyepi aja. Lah nyepi kok di sini? Nyepi orang kaya mah di hotel kayak. Saya tahu kok Bapak di sini naik mobil bagus. Dia tercengang. Nah, kok tahu? Tahu lah Bapak orang kaya. Kata saya tuh, mobil juga banyak, rumah bagus, ngapain? Saya tendang tuh. Ibaratnya dia tuh makannya tuh pakai daun kates Pak, pepaya, daun pepaya, pucuknya tuh kan, itu pahit banget itu Pak, daun pepaya. Kata saya tuh, ngapain duit banyak makan
pucuk daun pepaya ini pahit kan. Saya tendang lah itu. Dia pakainya cuman pakai ini, kaleng susu dibolongin. Emang mungkin karena kuncinya itu sendiri ya. Nah, pakai batu-batu kecil sama kayu-kayu dia rebusnya, dia makan itu. Sama saya udah saya tendangin itu kan, dia pulang lah. Nah, kenyataannya dia pulang ya bener. Dia orang kaya. Nah, keselnya malamnya itu saya balik lagi ke tempat itu. Datang, saya keniatan ini saya bubarin ini tempat. Buat kira-kira nggak ada yang mau pesugihan lagi di sini. Caranya gimana ini? Caranya udahlah kata saya tuh. Saya bokerin di situ. Saya lemparin terus pakai kotoran saya sendiri. Asli ini saya berani mau di tempat manapun juga berani saya. Saya ee-in itu di situ karena saking keselnya. Biar rusak ya. Biar rusak. Dan siapa kan yang mau buang kotoran orang kan, gitu kan. Nah, oke lah, agak lumayan juga kan habis dibokerin saya tuh ada berbulan-bulan gak ada yang dateng. Nah, pas udah nggak ada yang datang, udah sepi, mungkin udah nggak ada atau setan yang ke situ lagi lah, nggak ada penunggu yang mampir ke situ, jadilah buat trayeknya Mas Deden gitu, buat trayeknya Mas Deden sama Al Ustad inilah, Al Ustad dia kan buat penarikan gitu kan. Situasi sudah kondusif, dia tuh enak mau penarikan. Karena udah nggak ada itu orang-orang yang mau pesugihan lagi di situ, karena udah saya bubarin, saya bokerin di situ. Pas waktu penarikan itu saya bawa kain putih. Saya bawalah kain putih, saya duluan. Ini gimana caranya saya kira-kira Al Ustad ini ketahuan takutnya. Saya duluan. Saya tungguin itu sampai 30 menit tuh Pak. Udah saya tali ini. Kain putih nih sampai pocong-pocongan begini. Ini saya tahu ini skenarionya biar dia tuh kelihatan pemberani. Pasti yang masuk ini Al Ustadnya. Mas Deden pantau-pantau dari jauh biasa. Namanya juga rekan satu tim, dia nggak mau ibaratnya merusak acara dia. Itu banyak yang ikut? Banyak itu, banyak banget. Menyaksikan, karena kan penyaksian penarikan tersebut kan kegolong aneh juga kan. Di skenario saya kan pas nih, ini yang masuk nih pasti nih. Al Ustad ini pasti masuk ini, Al Ustad ini. Nah pas dia masuk, dia bawa senter. Pas dia masuk udah nyenter itu ada saya di bawah pohon. Ini kan pohon. Nah ini kan kayak sumurnya. Nah saya di pojok sininya. Saya di pojok situ. Sambil gini kan udah saya pocongin, udah taliin saya sendiri. Itu masuklah Al Ustad. Nah tirainya dibuka itu. Kayak ordeng begitu, dibuka. Dia ngejerit, takut. Saya tunjukin tuh ke mukanya. Goblok lu, mau nipu-nipu orang. Saya tahu kamu tuh ngejual batu-batu, beli cuman 5.000 atau 10.000. Lu jual karena ibaratnya ada isinya, kodamnya, macan lah, tutut lah. Ya kan gak jelas, kucing lah, segala lah kata saya tuh. Gak ada orang penarikan tapi orang yang nariknya itu takut. Gak jelas kamu, saya tunjukin ke mukanya. Dia malu dia. Dia sambil ngomong begini. Aduh, kamu ini ada-ada saja Nato. Ya gimana toh, namanya juga orang usaha. Kalau enggak kayak gini, anak istri di rumah makan apa? Tolonglah ya, jangan dikasih tahu ke yang lain. Sia-sia dong saya nanti. Jangan bilang-bilang katanya. Ini ya kan namanya juga orang usaha. Itu tempatnya seperti apa sih? Tempatnya itu kan pohon nih Pak. Pohon. Jadi pohonnya tuh pohon gempol. Nah di bawah pohon gempol itu kan ada kayak sumur. Nah dibikin kayak gubuk-gubugan. Jadi pakai ordeng biasa lah, kayak pakai tapih begitu. Untungnya rekan satu timnya dia tuh masih ada berjarak 30 meter dari dia. Udah
masuk nih, udah ngebuka tirai itu tuh. Mungkin biar dia kelihatan, wih berani nih sendiri. Padahal nggak taunya udah ada saya duluan di situ. Ya. Nggak ketahuan ya Mas Nanto masuk ya? Nggak ketahuan karena saya duluan Pak. Sebelum para datang udah Wah, di dalam. sebelum para datang saya udah ada di dalam. Saya tunjukin tuh Al Ustad. Saya tuh, kamu goblok kamu ngebodohin warga-warga, atau kamu gobloknya tuh kamu tuh sampai ngejual batu ini ke teman kamu sendiri. Kata saya tuh, dia ngomong, jangan bocorin lah. Namanya juga usaha. Usaha sih usaha. Adalah cara lain. Itu kan usaha. Ini mah udah pembodohan, kata saya tuh. Cuman, ya namanya juga udah profesinya. Di waktu 2016 atau 2015 itu kan masih agak kental-kental juga orang pada percaya. Mungkin karena kebodohan-kebodohan orang zaman dahulu, bercerita-bercerita simpang siur, dirubah lagi. Padahal kan keasliannya kan nggak jelas keasliannya itu kan. Jadi acara pendoiran gagal. Alasannya Alasannya apa? kata dia ini dari penunggu di sini nggak ngasih. Bukannya nggak ngasih kata saya tuh. Padahal saya sambil ngecablak itu ada saya tuh, bukannya nggak ngasih. Nggak ada lah. Ibaratnya orang penarikan yang takut. Ustadz palsu kata saya tuh. Mas Nanto kan pakai pocong-pocongan. Iya. Terus ikut keluar dari ruangan itu. Ikut keluar, ikut nimbrung lagi di situ. Orang nggak curiga? Ya curiga, pasti curiga. Karena kan duluan saya nih. Ngapain kamu kesini katanya? Duluan kesini. Saya mau membuktikan dia tuh palsu. Saya ini udah kasih tahu nih dia nih bohong. Al Ustad ini tetap aja nggak percaya, nggak percaya, udah keluar dengan pocong-pocongan. Iya, padahal dia sampai ngejerit itu saking kencengnya itu Al Ustad. Udah saya goblok-goblokin, ya nggak mungkin juga saya goblok-goblokin, yang namanya juga 30 meter dia nggak tahu saya goblok-goblokin itu Al Ustad. Jadi mungkin mereka juga sudah tahu ya kalau itu sudah tahu itu para settingan. Peserta ini. Iya, jadi udah ada settingan untuk penarik yang lain-lain yang belum tahu. Sebagian ada orang lain tapi ya. Sebagian ada orang lain. Nah setelah kejadian itu masih dipercaya si Ustadz dengan Mas Deden? Sama Mas Deden. Ya masih dipercaya nggak, maksudnya orang-orang kepada Ustadz dan ke si Mas Deden. Nah Al Ustadz ini mulai tidak dipercaya karena ketahuan triknya. Yang ketahuan triknya mulai berawal dari itu kan, karena pas kejadian itu juga, terus kejadian yang lain penarikan saya selalu ikut-ikutin, saya selalu ini gagal-gagalin. Jadi orang-orang mulai berasumsi, oh iya ya ini Al Ustadz ini nggak jelas banget. Mulailah percaya. Tapi orang ini nama juga orang sekarang itu masih memegang cerita orang zaman dulu. Al Ustadz sudah redup, rekan satu timnya Mas Deden naiklah, malah tambah melejit ini Mas Deden. Kok kenapa dengan ibaratnya model yang Al Ustadz udah ketahuan bohongnya, mulai percaya dan mulai menjauhi. Nah Mas Deden dengan pengakuannya sebagai titisan kebuyutan di desa saya, itu kok dipercaya. Ini logika saya ini udah mulai puyeng ini buat ngejelasin atau ibaratnya mau buat ngebukti ini sama warga-warga saya sendiri nih susah. Jadi Mas Deden ini mulai di tahun 2017 kalau nggak salah, 17 lah, dia naik itu popularitasnya, dia naik. Hampir ada yang pakai truk datangnya, berawal dari situ. Dia pakai bikin acaranya juga nggak main-main Pak. Acaranya si Mas Deden ini buat menggait member-member atau pasien-pasien yang belum tahu. Jadi disebarlah itu rekan-rekan satu timnya. Ya menurut saya sih bukan rekan satu tim, calo lah menurut saya. Calo dalam segi pengobatan. Marketing ya? Marketing ya, untuk marketing. Jadi disebar nih marketingnya nih. Yang di daerah Indramayu, Cirebon, Majalengka, dia sebar-sebarin. Jadi banyak itu berbis-bis. Sudah ada
YouTube belum zaman itu? Kalau nggak salah dia udah punya channel juga sih. Waktu itu? Waktu itu dia. Sampai di nariknya juga di media sosial juga dia. Dengan nama yang agak, wah nggak jelas banget ya. Mas Deden. Bukan Mas Deden dia namanya. Jadi nama-nama orang zaman dulu atau kerajaan atau pangeran zaman dulu dia kasihnya. Saya ini bukan orang biasa atau turunan biasa. Padahal dia turunan, ya nggak ada turunannya. Masih ada nggak YouTube-nya? Channelnya? Mungkin karena kasus Mas Deden meninggal, YouTube-nya mungkin udah nggak ada. Nah, waktu pas boomingnya Mas Deden, sampai sempet itu kan, sempet dia tuh dengan pengobatan itu beragam macam, dari artis organ, biduan yang mau ibaratnya popularitasnya naik buat biar laris panggungannya, dia dimandiin. Mulailah itulah ke arah ranah pencabulan ini kan. Arah pencabulannya itu ada rekan satu timnya dia yang mulai kesel dan mulai membocorkan sama warga. Mungkin bukan rekan satu tim dia, tetangga lah lebih tepatnya kan. Nah, tetangga di situ kan teman saya sendiri. Dia tuh kasih tahu ke saya, ini Mas Deden udah mulai kerana pencabulan. Ini yang datang biduan-biduan. Jadi dengan gaya pengobatannya juga kan dengan transfer energi gitu. Energi apa kata saya tuh. Jadi kalau waktu pas pengobatan juga dia, kalau cewek sama cowok tuh bedain. Bedanya gimana? Jadi kalau cewek masuklah ke dalam ruangan habis dimandiin tuh. Tapi ceweknya yang cantik nih, yang di dalam ruangan. Kalau misalkan ibu-ibu mah dipertontonkan sama Mas Deden biar kelihatan wih saktinya nih Mas Deden. Tapi kalau misalkan yang cantik, biduannya yang cantik ya pribadi lah mungkin. Nggak tahu lah di dalam itu mau ngapain itu Mas Deden, mungkin transfer energi, air kehidupan. Gobloknya Mas Deden udah memakan pasien dia sendiri, dia makan juga yang ngedukung dia. Yang ngedukung acara-acara dia, setiap ibaratnya bikin acara di ibaratnya kayak bazar-bazar begitu. Bazar dia ibaratnya menampilkan keahlian debusnya, kebalnya. Tapi dia tuh sering gagal. Gagal di daerah rentang, dia mau menampilkan debus kebalnya itu, dia ngebelah tangan orang rentang itu ya kebelah, bercucuran itu darah, gagal. Saya menyaksikan di situ. Itu udah mau dipukuli sama warga. Tapi anehnya kalau orang yang udah didukung sama setan ya, itu masih ada yang percaya. Nah, lanjut yang mendukung dia. Nah, yang mendukung dia ini bos dari yang biasa dia sewa setiap tahunnya di bulan Maulid Nabi. Itu kan ada bazar di desa saya. Itu sering itu kayak sandiwara. Gobloknya Mas Deden, istri dari bos itu tuh dimakan sama dia. Inilah awal kehancuran. Makanya nggak ada orang yang ibaratnya niat nggak baik itu nggak hancur tuh nggak ada. Inilah awal kehancurannya Mas Deden. Mulai dari awal orang yang dipercaya atau orang yang ngasih modal ke dia makan juga. Mungkin hawa nafsu juga kali ya. Padahal dia udah punya istri. Sempat buronan dia tuh berapa bulan jadi buronan si Mas Deden. Dan kembali lagi dengan acaranya dia yang tadinya padepokan karena udah hancur. Karena tingkah lakunya dia sendiri ya mungkin ya namanya juga padepokan gak jelas juga sih. Dia datang lagi ke desa saya lagi itu kan datang. Berapa tahun kemudian? Itu gak berapa tahun. Cuman berapa bulan sih, 6 bulan atau. Dia datang dengan kasus yang lain lagi, kasusnya dia mencari pelamar kerja. Dia buka tuh padepokan, dia ganti jadi yayasan. Dia upload lah itu di Facebook.
Ini dukun palsu. Ini dukun palsu udah ganti nih. Ganti profesi jadi penipuan nih. Karena dia udah ketahuan penipuannya. Banyaklah anehnya itu orang-orang desa saya tuh ya, mungkin saya juga nggak paham sama orang-orang desa saya sendiri tuh nggak paham. Masih ada yang percaya. Padahal dia tuh udah pernah bohong tentang kayak kegoiban atau tentang pencabulan itu udah kasusnya udah banyak marak. Mas Deden ini udah tahu. Sudah sempat dilaporkan ke polisi? Mungkin kalau pelaporan polisi kalau masalah pencabulan kan susah Pak. Gak ada bukti ya? Gak ada bukti. Satu, dengan alasan dia tuh transfer energi biar berkarisma ini si pasien begitu. Ya karena yang dimakannya biduan, gak ada yang hamil juga. Ya namanya juga biduan, ngerti lah biduan. Udah tahu antisipasi, apalagi yang dimakan rekan dia sendiri yang kasih modal. Si bos ini marah nggak? Marah. Masih tetap marah. Marah banget. Namanya juga orang yang udah mau menemui ajal ya Pak ya. Ada aja alasannya itu kan bagaimana dia nih. Larilah dia, udah menipu para pelamar kerja nih. Dengan alasan yayasan ini. Berhasil ya menipunya? Iya, dia nipu tuh selalu berhasil anehnya saya tuh. Nah terus pas penipuan itu dia berhasil, dia tuh buron lah dia, nggak ada itu di rumahnya, lari nggak tahu kemana. Udah dilaporkan polisi ini? Kalau dilaporkan polisi mungkin karena nominalnya satu orang itu bayar 500.000, tapi karena banyaknya orang yang melamar, jadi susah mau dilaporin polisi menurut saya pribadi. Kalau misalkan yang satu orang yang dimintainya atau berapa juta, 5 juta, mungkin kalau digabungin 10 orang kan udah ada nominalnya gede. Ini mah 500.000. Dia kabur lah jadi buronan. Nah, buronan warga ya? Buronan warga, buronan rekannya dia sendiri yang makan istrinya. Ini dia jadi buronan. Terus singkat cerita, saya tuh nggak tahu ada kejadian di daerah wilayah petak antara Indramayu sama Majalengka. Itu daerah yang lagi diperebutkan sama, mungkin kalau menurut kata dari peta, daerah tersebut tuh masih masuk ke wilayah Majalengka. Tapi menurut dari golongan Indramayunya kan udah masuk ke wilayah Indramayu. Kagetnya saya di streaming itu dia muncullah Mas Deden kembali di situ sebagai orang kebal, punya sakti dan mandraguna. Di channel YouTube-nya? Di streaming orang. Itu kan tamu ya? Bukan bintang tamu Pak. Ini benar-benar perang Pak. Ini benar-benar perang, asli perang ini. Jadi perang lahan ini tuh benar-benar. Jadi kayak wilayah-wilayah yang di situnya tuh ada yang ngamerain. Banyak lah namanya juga orang gak mau perang, ada yang mau videoin gitu. Perang lahan ini tuh sama orang Indramayu tuh diisi lah katanya tuh, diisi semua. Saya kaget muncul dia, lah kok ini dia ngapain? Kata saya tuh, ini mati loh nih orang nih, mau mati nih. Kan ini gak bakalan ada ampun. Tapi dengan gagahnya, dengan rompi anti peluru dia, Mas Deden, dengan pakai tongkat dan banyaklah pernak-pernik yang menunjukkan dia benar-benar sakti mandraguna. Siapa yang sponsori, yang modalin Mas Deden? Dan dia juga ikut meninggal itu pas kejadian perang lahan tersebut. Dikiranya kan karena dia kan, nih saya nih banyak pasien nih dari Indramayu nih, mungkin gak ada yang berani nih sama saya kalau misalkan perang. Punya masa. Dulunya itu kan banyak pasien-pasien, mungkin nggak ada yang berani kan, karena saya kan sudah pernah menunjukkan kekebalan saya. Mungkin perkiraan dia begitu, tapi kan dulu ya kan, karena orang belum tahu kalau dia itu bohong. Ini menyerangnya itu perang antar jadi perangnya itu Mas Deden ini ngerasa dia tuh kebal. Ada pasukannya, ada pasukan mah di belakang Mas Deden ini. Iya, pasukan di belakang. Yang sudah tahu dia kebal.
yang udah diisi nih pasukannya tuh. Bukan ini ya, Tetangga bukan, desa sih yang bukan kebanyakan. warganya. Masa ini Mas? Bukan, saya nggak tahu. Beda lagi. Iya, saya ibaratnya nih tahu sama Mas Deden nih. Pas Mas Deden muncul dan dia meninggal tuh, nih orang lagi apa? Orang nih pansos. Udah tahu dia tuh nggak kebal, dia tuh bukan turunan, atau dia tuh nggak punya ilmu kebal, atau nggak punya kedikjayaan yang lain gitu. Tapi karena ngerasanya dia udah dibayar, satu mungkin karena dorongan kuat uang juga, jadi dia merasa kebal. Nah ketiganya karena mungkin dulu banyak nih pasien saya, mungkin masih ada yang nggak ada yang berani nih sama saya, nyatanya dia tewas Pak. Jadi dia tuh majulah di depan, paling depan dia sebagai ujung tombak. Dia kena bandring, kepalanya dia jatuh, langsung dia dicacang. Itu meninggal Pak. Itu di streaming di mana? YouTube atau Masuk media YouTube lain juga, kayaknya ke Bennett Pak. Ke Bennett langsung ya? Iya ke Bennett, karena langsung menunjukkan kekerasan ke Bennett. Tapi lewat grup, saya kan masuk grup juga kan, masuk grup-grup wilayah itu kan. Jadi masuklah. Nah, saya kaget nih, wah, nih Mas Deden meninggal nih. Saya ketawa kan, ini ngapain nih bocah? Ngapain kata saya tuh. Inilah karma kata saya tuh. Karma tuh susah. Allah yang udah mengatur mungkin dia dijadiin kayak begitu. Warga-warga di situ akhirnya baru percaya ke Mas Nanto ya? Iya baru percaya. Tapi selang berapa tahun Pak? Lama itu? Lama. Lama itu. Ada kisaran ibaratnya 2 tahun lah. Selang udah 2 tahun orang pada percaya. Ya toh bener toh kata kamu. Kenapa ya dulu saya ngebuang waktu buat ngitung-ngitungin Mas Deden. Padahal dia nyatanya meninggalnya juga secara tragis. Gitu ya. kan. Ngeri ya? Ngeri. Kalau menurut Mas Nanto, bagaimana cara membedakan dukun palsu dengan dukun yang benar-benar asli? Ada nggak? Ada Pak. Jadi kata orang tua kita zaman dulu, kalau misalkan atau pingin pertakonan, bertanya sama orang bisa, carilah pasar yang sepi. Maksudnya itu jangan pasar yang ramai. Jadi carilah dukun-dukun yang ibaratnya nggak kelihatan. Bener-bener dia tuh bisa. Karena orang yang bisa itu tidak akan menampakkan dirinya dia tuh bisa. Atau apalagi dia tuh ngomong, saya ini bisa. Enggak. Sepi. Jangan cari yang banyak pasien atau pengunjung. Karena itu sebuah trik dan bohong. Gitu. Kalau dukun yang sepi ini jarang main uang ya? Jarang. Dia karena seikhlasnya. Ilmu itu gak bisa dijual. Gak ada, harus 3 juta, 4 juta? Gak ada. Kalau misalkan ilmu itu dijual, kata ibarat orang yang asli nih, asli yang bisa, mau dijual berapa ini ilmu? Saya ibaratnya ngambilnya aja susah. Masa dinominalkan 3 juta kayak dukun-dukun palsu? Sayang lah, masih mending ikhlas dengan keriduan yang di atas gitu kan, sama Tuhannya. Itu kalau orang-orang asli itu. Asli benar-benar bisa menolong. Gak ada namanya nominal itu. Menurut Mas Nanto, iya. Benar gak tindakan dari pesulap merah? Wah, Marcel? Bener banget ini. Saya bersyukur banget nih adanya kayak pesulap merah begini. Dia berani gitu langsung di media sosial, ya kan. Dia tuh berani menentang dukun-dukun palsu. Jadi menentang dukun-dukun palsu artinya iya. Dukun yang benar sih tidak ditentang kan? Tidak ditentang, malah baik menurut saya, malah baik banget. Jadi kan seperti disaring, jadi kan seperti dipilah gitu kan. Jadi kan orang nih kan pada nyarinya kan yang asli gitu, yang palsu udah pada malu lah. Ya tahu sendiri sekarang boomingnya kayak gimana kan sama pesulap merah. Tapi anehnya semua dukun seakan marah ke pesulap merah. Ini juga salah ya? Ya bukan salah sih ya. Marah lah karena omset dia gak ada. Kalau dukun yang asli gak akan marah? Gak akan marah. Malah bersyukur banget. Jadi gak ada orang yang ketipu lagi.
Itu mungkin maksudnya pesulap merah juga ya. Iya. Jadi bukan harus dukun yang benar ikut marah ya. Iya. Kalau marah berarti memang melakukan. Ya, kalau misalkan kejadian pesulap merah ini ngebongkar dukun-dukun palsu terus yang merasa benar ikut marah, berarti dia tuh nggak benar. Ya. Itulah dari Oke. situ. Luar biasa sekali kisah dari Iya. Mas Nanto ini. Iya. Tahun 2016 ya. Iya. Berarti sudah ada YouTube waktu itu. Ya udah ada itu. Sudah Android ya. Udah Android di situ. Semoga kisah dari Mas Nanto ini memberi pelajaran untuk kita semua lebih berhati-hati dalam hal bertanya untuk hal-hal goib gitu Nah ya. iya begitu. Waspada. Ini sudah Waspada. lampu merah ya. Iya udah lampu merah banget. Baiklah, terima kasih Mas Nanto atas Iya. kisahnya. Ya terima kasih Pak. Saya Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.